survei ini Jawa Timur ya. Jawa Timur, kemarin ditanya itu Jawa Timur, surveinya sangat bagus. Tapi pakai survei internal itu sudah benar dilakukan, Mas? Iya, selalu kita rutin menggunakan survei tertutup yang kita nikmati sendiri, tidak untuk kita publikasi agar kita bisa bekerja secara objektif. Tapi itu baru di Jawa Timur doang ya? Ya, kita sementara survei fokus di Jawa Timur untuk kerja tahap 1 ini. Nanti bulan Oktober ini Jawa pada umumnya, bulan berikutnya semua 78 dapil. Kalau bisa bahkan 70% target kita. Tetapi seapes-apes sih, nah itu apa ya bahasa ya Jawanya, seapes-apesnya itu 60%. Gitu. Caranya apa? Makanya yang lain kan masih jomblo kan. Jadi kampanye di bawah itu ditanyain oleh semua masyarakat. Ini pasangannya siapa? Pasangannya siapa? Mereka masih masyarakat masih ragu-ragu. Tapi dengan Amin ini yang sudah pasangan duit tunggal ini, Amin Anies Muhaimin ini kan duit tunggal. Masyarakat nggak ragu-ragu lagi. Wah, sudah jelas. Melakukan silaturahmi. Sini nanti ada beberapa pondok pesantren, para kiai yang nanti akan kami jumpai untuk silaturahmi. Mohon doa petunjuk dari masyarakat. Terus dukungan dari sejumlah kiai di Jawa Timur gimana Pak? Ya. Alhamdulillah, terus kita dengan silaturahmi ini kita menjaga. Kerja, dan kita terus lagi menyusun lengkapnya nanti diumumkan. Nama-namanya Caimin? Belum. Caimin kemarin ketemu Habib Rizik, ada apa yang dibicarakan? Nggak ada, cuman menyaksikan pernikahan putrinya. Nggak ada ngobrol-ngobrol yang Belum sempat, nggak sempat. Rame. ada Nggak ada pembicaraan apa-apa. nggak ada pesan apapun. Ya, kita hadir memenuhi undangan, menyaksikan pernikahan, mendoakan. Pak Anif, Pak Caimin, ini tapal kuda ini apa targetnya tapal kuda ini? Iya. Ya, kemenangan PKB yang bagus di kapal kuda ini akan menuju kemenangan Amin. Jadi insya Allah tapal kuda dan Jawa Timur pada umumnya akan menjadi salah satu penyumbang suara Amin terbanyak. Kapan hari Pak Prabowo kan sempat ke Jatim juga. Ya. Itu bagaimana, ada strategi? Ya, nggak ada masalah. Nanti yang penting kan sudah di PKB itu atau seluruh perjalanan politik kita komando kita akan diikuti seluruh kader di Jawa Timur. Oke, makasih. Dengan dukungan baru dari DPP PKS akan menambah pasukan, terutama di basis-basis kekuatan PKS. Basis PKS itu ada di Jawa Barat, DKI, dan juga di beberapa Sumatera. Nah, ditambah basis itulah insya Allah Amin akan menjadi semakin lengkap, dukungan yang semakin besar. Paling tidak modal dasarnya dari partai-partai pendukung ini sudah setidaknya minimal 39 juta. Caimin sangat Nahdien, Amin terkuat di Jatim. Dikutip dari gpnn.com Probolinggo, Jatim, dukungan warga Nahdlatul Ulama NU terhadap pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar tidak akan goyah meskipun Mahfud MD menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo. Sebab pasangan dengan akronim Amin sudah bergerak menyapa kalangan Nahdien terlebih dahulu dan diyakini mampu mewujudkan aspirasi dan harapan warga NU. Kalau suara Jawa Timur akan diperebutkan, tetapi konsolidasi Amin selama ini lebih awal kepada kiai, pondok pesantren dan Nahdien. Amin berselawat, saya pikir itu slogan yang akan mampu menembus emosional santri. Pilihan-pilihan santri sejak awal sudah terpatri di situ menurut saya, ujar dosen pasca sarjana Universitas Nurul Jadid Ahmad Sahida, Jumat 20 Oktober. Menurutnya, jaringan dan hubungan emosional Muhaimin Iskandar dengan NU lebih kuat dibandingkan Menko Polhukam tersebut. Apalagi cicit pendiri NU Kiai Haji Bisri Syamsur itu memimpin partai dengan basis utama warga NU. Caimin tetap kuat karena punya basis tradisional dan jaringannya partai serta pondok. Jelas akademisi yang pernah menjadi dosen Universitas Utara Malaysia UUM yang terletak di Sintop, Kedah ini. Sementara itu, Mahfud dinilai dikenal lebih banyak berkiprah di organisasi dan lembaga yang tidak ada kaitannya dengan NU, seperti menjadi dosen Universitas Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, bahkan ikut mendirikan PAN yang semuanya identik dengan kelompok modernis.
Selain itu, Mahfud hanya pernah menjadi Ketua Dewan Kehormatan dan Guru Besar DKGB Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU). Itu juga pada akhir-akhir ketika ada keinginan mendorongnya maju pada Pilpres periode sebelumnya. Itu menjadi pengurus ISNU lebih kepada ikhtiar saja menurut saya. Jadi rekam jejaknya tidak dekat kalau mau membidik suara Nahdien. Secara emosional kurang menurut saya dibanding Caimin, ucap penulis buku God, Man and Nature dan Kehendak Berkuasa dan Kritik Filsafat ini. Dia menambahkan yang bisa diharapkan Mahfud MD adalah suara dari warga Madura. Dia memiliki ikatan emosional dengan orang Madura karena berasal dari pulau garam tersebut. Tetapi itu tidak jadi jaminan. Jelas intelektual yang juga warga Madura ini. Karena itu pula dia menampik suara pasangan Amin jeblok di Jawa Timur seperti temuan sejumlah lembaga survei. Dia meragukan hasil Sigi tersebut. Survei itu kan ada dua ya, survei yang diinginkan oleh pemesan dan survei yang angka sesungguhnya sengaja disimpan karena terkait strategi politik, paparnya. Dukungan warga Nahdlatul Ulama NU terhadap pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar tidak akan goyah meskipun Mahfud MD menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo. Sebab pasangan dengan akronim Amin sudah bergerak menyapa kalangan Nahdien terlebih dahulu dan diyakini mampu mewujudkan aspirasi dan harapan warga NU. Kalau suara Jawa Timur akan diperebutkan, tetapi konsolidasi Amin selama ini lebih awal kepada Kiai, pondok pesantren dan Nahdien. Amin berselawat, saya pikir itu slogan yang akan mampu menembus emosional santri. Pilihan-pilihan santri sejak awal sudah terpatri di situ menurut saya, ujar dosen pasca sarjana Universitas Nurul Jadid Ahmad Saidah, Jumat 20 Oktober. Menurutnya, jaringan dan hubungan emosional Muhaimin Iskandar dengan NU lebih kuat dibandingkan Menko Polhukam tersebut. Apalagi cicit pendiri NU Kiai Haji Bisri Syamsur itu memimpin partai dengan basis utama warga NU. Caimin tetap kuat karena punya basis tradisional dan jaringannya partai serta pondok. Jelas akademisi yang pernah menjadi dosen Universitas Utara Malaysia UUM yang terletak di Sintok, Kedah ini. Sementara itu, Mahfud dinilai dikenal lebih banyak berkiprah di organisasi dan lembaga yang tidak ada kaitannya dengan NU, seperti menjadi dosen Universitas Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, bahkan ikut mendirikan PAN yang semuanya identik dengan kelompok modernis. Selain itu, Mahfud hanya pernah menjadi Ketua Dewan Kehormatan dan Guru Besar DKGB Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU). Itu juga pada akhir-akhir ketika ada keinginan mendorongnya maju pada Pilpres periode sebelumnya. Itu menjadi pengurus ISNU lebih kepada ikhtiar saja menurut saya. Jadi rekam jejaknya tidak dekat kalau mau membidik suara Nahdien. Secara emosional kurang menurut saya dibanding Caimin, ucap penulis buku God, Man and Nature dan Kehendak Berkuasa dan Kritik Filsafat ini.